bahwa kebijakan makroprudensial itu di dalam masa COVID ini dua hal yang diutamakan. Yang pertama adalah mengenai ketahanan atau stabilitas dari sistem keuangan khususnya perbankan, dan kedua adalah bagaimana mendorong intermediasi perbankan. Untuk yang pertama, terutama di tahun lalu ketika COVID sedang tinggi-tingginya dan stabilitas menjadi isu, khususnya likuiditas, maka kebijakan Bank Indonesia untuk memberikan likuiditas, melonggarkan likuiditas cukup efektif menjaga ketahanan dari perbankan. Nah, untuk yang intermediasi, beberapa kebijakan yang diambil, baik itu terkait dengan suku bunga maupun yang terkait dengan upaya kita mendorong kredit melalui LTV, melalui REM, itu alhamdulillah memberikan perkembangan yang sangat menggembirakan. Ya, kalau kita lihat pertama dari sisi suku bunga sendiri, ya, sekarang ini suku bunga kredit baru itu sudah berada rata-rata di bulan September itu 8,6%. Ya, kira-kira turun 100 basis poin dibandingkan dengan tahun lalu di sekitar 9,6% untuk suku bunga kredit baru. Nah, untuk pertumbuhan kreditnya itu sendiri, ini juga perkembangannya sangat menggembirakan, karena secara year to date pun sekarang ini sudah berada di 3,12%. Year to date, jadi dari Januari sampai dengan September. Secara year on year 2,1%. Jadi ini cukup perkembangannya cukup menggembirakan, dan kita masih ada 3 bulan ke depan, gitu ya, Oktober, November, Desember. Artinya dari sisi data ya, data terakhir ada di September 2,21% atau year to date-nya 3,12%. Kita masih punya tiga bulan, dan biasanya di triwulan terakhir, triwulan keempat, itu pertumbuhan kredit biasanya tinggi. Perbankan melakukan berbagai upaya untuk mencapai targetnya. Sehingga kami optimis pertumbuhan kredit di akhir tahun ini sudah berada di sekitar 4-6% dan kemungkinan di atas 5%. Baik, 4,6% sampai 5% yang diperhitungkan ini apakah juga sudah mempertimbangkan efek-efek lainnya dan data-data ekonomi seperti juga angka COVID yang juga sudah mulai turun begitu Pak? Apakah mungkin bisa di atas 5%? Ya, ada kemungkinan bisa di atas 5%. Ya, karena dua hal. Yang pertama adalah COVID-nya perkembangannya luar biasa, sangat bagus ya penurunannya. Dan yang kedua adalah jangan lupa harga komoditas itu peningkatannya juga cukup luar biasa ya. Dan harga komoditas atau siklus harga komoditas dengan siklus kredit perbankan itu akan berjalan seiring. Biasanya pertumbuhan harga komoditas itu mendorong pertumbuhan kredit perbankan seperti yang terjadi setelah krisis global di tahun 2008-2009. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya!